cendrawasih yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah, tanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti upacara wisuda sarjana Stisipol Siloas Papare Jayapura tahun akademik 2021-2022. Hari ini, Kamis 28 Juli 2022, upacara wisuda sarjana Stisipol Siloas Papare Jayapura tahun akademik 2021-2022 akan segera berlangsung dalam bentuk rapat senat terbuka yang dipimpin langsung oleh Ketua Stisipol Siloas Papare Jayapura selaku Ketua Senat. Anggota rapat senat terbuka adalah Ketua Stisipol Siloas Papare Jayapura, Pembantu Ketua 1, Pembantu Ketua 2, Pembantu Ketua 3, Ketua Program Studi Sosiologi, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Profesor Dr. Dirk Veplun MS, Dr. Avelinus Levaan MS, Dr. Usman Pakasi MSI. Prosesi memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri.
selaku Ketua Senat. Marilah kita mengeningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Semoga arwah beliau diterima di sisinya. Mengeningkan cipta mulai. Rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana Disipol Silas Papare Jayapura tahun akademik 2021-2022. Program studi Sosiologi dan Ilmu Pemerintahan dibuka oleh Ketua Disipol Silas Papare Jayapura selaku Ketua Senat. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022, pukul 09.30 waktu Indonesia Timur, rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana strata 1, program studi Sosiologi dan program studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura tahun akademik 2021-2022 dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Himne Disipol Silas Papare Jayapura. Hadirin dimohon berdiri. Laporan Ketua Disipol Silas Papare Jayapura. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat
Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Papua atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Pangdam 17 Cendrawasih atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Papua. Yang kami hormati Bapak Kapolda Papua atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Jayapura atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Jayapura. Yang kami hormati Bapak Irdam dan Kapendam, Bapak Aspes atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Yayasan Mandala Trikora beserta pengurus dan kelengkapan Yayasan Mandala Trikora. Yang kami hormati Ketua ATC Wilayah 14A Papua dan para pimpinan perguruan tinggi di Kota Jayapura yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati para anggota Senat Stisipol Silas Papare Jayapura beserta Bapak Ibu dosen Stisipol Silas Papare Jayapura. Yang kami hormati para orang tua dan keluarga wisudawan dan wisudawati mahasiswa Stisipol Silas Papare Jayapura. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta para wisudawan dan wisudawati yang saya kasihi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan kasih dan rahmat-Nya pada hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semua boleh berada bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti acara wisuda sarjana program Strata 1 Stisipol Silas Papare Jayapura tahun akademik 2021-2022 dalam bentuk rapat senat terbuka. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan laporan perkembangan akademik Stisipol Silas Papare Jayapura sampai dengan tahun akademik 2021-2022 saat ini. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Papua yang didirikan oleh Bapak Pangdam 17 Cendrawasih yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Brigjen TNI Raja Kami Sembiring Meliala, yaitu pada tahun 1984 dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia bagi masyarakat yang ada di Irian Jaya pada saat itu dalam bidang ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pemerintahan. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura dengan visi dan misinya yaitu menjadikan sekolah tinggi ini sebagai lembaga pendidikan yang mandiri, berkualitas dan bermartabat serta berwawasan kebangsaan. Maka kami sebagai pimpinan perguruan tinggi Stisipol Silas Papare Jayapura mengharapkan para lulusan yang ada mempunyai kemampuan akademik yang mumpuni dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, jujur dalam berbuat, berbudi luhur dalam bersikap, serta mempunyai pandangan yang luas dalam bernegara dan berbangsa. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang saya hormati, pada hari ini Stisipol Silas Papare Jayapura meluluskan mahasiswa sebanyak sarjana berstrata 1 70 orang mahasiswa. Dan dari 70 tersebut sebanyak 81,43% atau 57 orang adalah putra putri Indonesia asli dari Papua dari berbagai suku yang ada di Papua. Dengan demikian, untuk program studi sosiologi sebanyak 31 orang mahasiswa dan program studi ilmu pemerintahan sebanyak 39 orang mahasiswa. Dengan demikian, Stisipol Silas Papare Jayapura sejak berdirinya tahun 1984 sampai saat ini telah meluluskan sebanyak 2.552 orang sarjana
yang terdiri dari program studi sosiologi sebanyak 1.552 orang mahasiswa dan program ilmu pemerintahan sebanyak 1.000 orang sarjana. Kami atas nama Lembaga Perguruan Tinggi Stisipol Silas Papare Jayapura mengharapkan semoga dengan bertambahnya lulusan sebanyak 70 orang sarjana tersebut dapat membantu pemerintah dan pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sesuai bidang ilmu dan keahliannya masing-masing. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang saya hormati, pada saat ini mahasiswa Stisipol Silas Papare Jayapura yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbud sebanyak 450 orang mahasiswa yang terdiri dari program studi sosiologi 185 orang dan program studi ilmu pemerintahan 275 orang mahasiswa. Namun demikian yang aktif kuliah atau yang membayar di setiap semester sebanyak 153 orang saja atau hanya 34%. Menurutnya jumlah mahasiswa tersebut akibat dari adanya wabah COVID-19 beberapa tahun yang lalu dan sampai saat ini pun masih ada. Hal ini sangat dirasakan oleh beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Papua. Terlebih dengan adanya kebijakan baru bahwa perguruan tinggi negeri di Papua menerima mahasiswa tanpa batas, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan perguruan tinggi khususnya Yayasan Mandala Tikoran Stisipol Silas Papare Jayapura mengalami kesulitan dalam pembiayaan operasional proses belajar mengajar, terlebih dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Namun kami berupaya semaksimal mungkin sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga perguruan tinggi. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa program studi sosiologi dan program studi ilmu pemerintahan sejak tahun 2020 terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sehingga dengan demikian sarjana lulusan Stisipol Silas Papare Jayapura dapat bersaing dengan sarjana lulusan perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta yang ada di Papua khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Inilah yang dapat kami laporkan tentang perkembangan akademik Stisipol Silas Papare Jayapura. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua, Bapak Pangdam 17 Cendrawasih, Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Bapak Kapolda Papua, Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura, dan Bapak Ibu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta pendukung acara, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada orang tua dan keluarga para wisudawan wisudawati yang telah mempercayakan kepada kami sebagai lembaga pendidikan tinggi untuk mendidik dan membina putra-putri Bapak Ibu, sehingga mereka dapat menempuh jenjang pendidikan dan menjadi seorang sarjana. Dengan telah diwisudanya para sarjana ini, saya kembalikan dan saya titipkan putra-putri Bapak Ibu kepada keluarga dan kepada masyarakat. Semoga ilmu yang diperoleh di lembaga pendidikan dapat bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan terutama bagi keluarga masing-masing. Bapak Ibu undangan dan hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankanlah saya menyampaikan pesan-pesan kepada saudara-saudari yang hari ini diwisuda. Dengan diri ucapan selamat dan turut merasa bahagia atas nikmat dan karunia yang Tuhan limpahkan kepada saudara-saudari, orang tua dan keluarga, atas kelulusan saudara-saudari yang ditandai dengan upacara wisuda pada saat ini. Bahwa dengan kelulusan saudara-saudari bukan berarti tugas saudara untuk belajar telah berakhir. Namun justru ini adalah awal saudara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah Anda peroleh di lembaga pendidikan untuk menjadi pintar, cerdas, berwawasan, serta mandiri, yang merupakan suatu kebutuhan yang harus Anda utamakan karena lingkungan kehidupan akan terus berubah.
Berhenti belajar adalah merupakan awal menuju ketertinggalan. Oleh karena itu, teruslah belajar. Keberhasilan yang sudah saudara peroleh merupakan pintu masuk untuk menjelajahi ilmu pengetahuan, pandangan dan wawasan yang lebih luas lagi. Akhirnya, dengan kerendahan hati kami menyadari bahwa apa yang terjadi adalah kehendaknya, dan kita sebagai manusia biasa hanya melakukan apa yang harus kita jalani. Sekian laporan kami, kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Tuhan memberkati. Selesai. Pembacaan surat keputusan Ketua tentang lulusan sarjana Stisipol Silas Papare Jayapura dilanjutkan dengan pemberian ijazah oleh pembantu Ketua 1, pemindahan kucir oleh Ketua Stisipol Silas Papare Jayapura. Yayasan Modal Tribuna, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Silas Papare. Surat keputusan nomor skep 86 STIS angka nomor 7 2022 tentang wisuda sarjana strata 1 S1 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Silas Papare Jayapura, tahun akademik 2021-2022. Ketua Stisipol Silas Papare Jayapura menimbang 1 dan seterusnya. Mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat keputusan Ketua Stisipol Silas Papare Jayapura nomor skep 85 garis angka nomor 7 2022 tanggal 2 Juli 2022 tentang yudisium sarjana program strata 1 S1 tahun akademik 2021-2022. 2. Surat Kepala Lembaga Kepala LLDT Wilayah 14 Papua nomor 1164 LL14 KM 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang persetujuan wisuda Stisipol Silas Papare Jayapura. Memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Silas Papare Jayapura sebanyak 70 mahasiswa yang dinyatakan lulus yudisium yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Silas Papare Jayapura dinyatakan sebagai peserta wisuda tahun akademik 2021-2022. Kedua, nama-nama mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Silas Papare Jayapura dengan NIM, tepat tanggal lahir dan IPK sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai peserta wisuda sarjana strata 1 S1 tahun akademik 2021-2022. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 25 Juli 2022. Cap tertandatangani Ketua Dr. Anus Sujarwo Tensi nomor induk dosen nasional 142907-6201. Lampiran surat keputusan Ketua Stisipol Silas Papare Jayapura nomor skep 86 STIS angka 27 2022 tanggal 25 Juli 2022. Daftar nama peserta wisuda sarjana program strata 1 S1
Stisipol Silas Papare Jayapura, tahun akademik 2021-2022. Program studi sosiologi. Nomor urut 1, Alfrida Ansarai Esos. Nomor urut 3, Dumi Boda Esos. Nomor urut 4, Elias Mika Esos. Nomor urut 5, Erus Mirik Esos. Nomor urut 6, Yesus Yok Soi Esos. Nomor urut 7, Berkui Kabui Esos. Nomor urut 8, Ina Florina Deda Esos. Saya juga ada suratnya Pak, ada suratnya minta ke saya sini. Kalau saya mau ngapain di sini? Nomor urut Saya ada 9, laporannya ini. Jason Kasih Mafi Esos. Nomor urut 10, Mesias Salmuna Esos. Nomor urut 8, Kamil Baliho Esos. Nomor urut 12, Ure Honda Esos. Nomor urut 13, Bisa Pak? Lailes Beda Esos. Kita kesini ada suratnya Bu. Kalau saya sendiri nggak mau kesini. Dari tadi saya geser di Nomor geser. urut 14, Dia memang tukang foto aja. Lamek Gerson Aroi Esos. Nomor urut 15, Lili Fibriani Mayhoi Esos. Nomor urut 16, Linda Rita Risma Sirai Esos. Nomor urut 17, Maria Yogo Tenavaha Esos. Nomor urut 18, Marta Kristina Maikimu Esos. Nomor urut 19, Melianus Kiai Esos. Nomor urut 20, Mesak Sayuri Esos. Nomor urut 21, Mesir Beda Esos. Nomor urut 22, Liga Marize Borari Esos. Nomor urut 23, Moses Sendiri Esos. Nomor urut 24, Robert Hernanda Silva Esos. Nomor urut 25, Sabin Adi Esos.
katanya dari Syami Gonzali asal Sos. dia bilang dia kena sipol. Untung jadwalnya bukan juga. Nomor 29 Pedison Koya Sos. Saya tahu dia gaya. Nomor 30 Salah dia. Temi Moda Sos. Nomor 31 Yosita Wahai Sos. Program studi ilmu pemuda. Nomor 1 Anjes Sriato SP. Nomor 7 Dokter SP. Nomor 3 Yosida Wali SP. Nomor 4 Edison Guanico SP. Nomor 5 Elisama Samawali SP. Nomor 6 Edison Yoki Menako Polisi SP. Nomor 7 Esi Noviati Redi SP. Nomor 8 Hosea Kea SP. Nomor 9 Don Negore SP. Nomor 10 Tinius Beda SP. Nomor 8 Julius Filapoli SP. Nomor 12 Karek Dea SP. Nomor 13 Betty Estria Pampiao SP. Nomor 14 Lamer Kormari SP. Nomor 15 Leo Hikau SP. Nomor 18 Levius Royer SP. Nomor 17 Logan Koya SP. Nomor 18 Lessi Loce Ermina Lessi Lolo SP. Nomor 19 Masira Sergani SP. Nomor 20 Mateis Medusa SP. Nomor 21 Matias Laborat SP.
Mawasiwa SIB. Nomor urut 30 Revita Fadali SIB. Nomor urut 31 Saje Sore SIB. Nomor urut 30 Sabrio Mampir Riran Nabi Tohul SIB. Nomor urut 33 Selvi Desi Fatuni SIB. Nomor urut 34 Iles Kohoya SIB. Nomor urut 35 Yaye Biu SIB. Nomor urut 36 Yesaya Obinaru SIB. Nomor urut 37 Yoswan Wadi SIB. Nomor urut 38 Yudita Elizabeth Anitiawan SIB. Nomor urut 39 Yudidon Lape SIB. Pelantikan dan pengukuhan sarjana Stisipol Silas Papare Jayapura tahun akademik 2021-2022 oleh Ketua Stisipol Silas Papare Jayapura. Saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura melantik dan mengukuhkan para peserta wisuda sarjana strata 1 program studi sosiologi dan program studi ilmu pemerintahan resmi menjadi seorang sarjana dan sah menyandang gelar kesarjanaan serta menyatakan bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura setara dengan ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Selesai. Pemberian restu kepada para wisudawan oleh Pangdam 17 Cendrawasih, Gubernur Provinsi Papua, Kapolda Papua, Kepala LLDP Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Ketua Yayasan Mandala Trikora, serta ketua dan anggota senat yang ditandai dengan penaburan beras kuning.
serong kanan, hadap serong kiri. Gerak. Janji wisudawan. Kami lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Stisipol Silas Papare Jayapura. Berjanji. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Menjadi pelaksana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa. Demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat. Menjadi pelopor pembangunan. Demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Lima. Menjunjung tinggi nama alma mater. Dan saling menghormati sesama alumni. Hadap serong kanan, hadap serong kiri. Gerak. Dua kali haluan kanan, maju. Jalan. Maju. Jalan. Pesan dan kesan wisudawan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua atau yang mewakili, yang terhormat Ketua LLDT Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, yang kami hormati Pangdam 17 Cendrawasih atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolda Papua atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPR Provinsi Papua atau yang mewakili, yang kami hormati Wali Kota Jayapura atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPR Kota Jayapura atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Stisipol beserta para staf, dosen pengajar dan sivitas akademik Stisipol Silas Papare Jayapura, yang kami hormati para undangan dan secara khusus teman-teman saya wisudawan yang berbahagia di hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mewakili para wisudawan untuk menyampaikan pesan dan kesan. Dari tempat ini dapat saya menyampaikan bahwa sekian lama
kita menjalani proses belajar mengajar di Disipol Silas Papare tentunya tidak terlepas dari suka dan duka yang terus silih berganti, baik secara personal tapi juga secara kelompok tatkala tuntutan sebuah mata kuliah praktek lapangan yang harus dijalani oleh mahasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai dengan kesan dan pesan, saya ingin menyampaikan di kesempatan yang berbahagia ini bahwa bagi saya pendidikan tidak bisa diukur dengan megahnya suatu bangunan fisik, tapi pendidikan hanya bisa dilihat ketika lahir sumber daya manusia Papua yang berkualitas. Dan saya mau katakan bahwa Disipol punya itu. Mari kita beri aplaus untuk Disipol. Terima kasih. Hal ini bisa dibuktikan dengan para alumnus Disipol terdahulu yang telah berhasil dan sukses. Sebagai contoh, kita lihat mantan Bupati Jayapura almarhum Adel Melkiaswai Esos MSc, Fritz Bernard Ramdey, Kepala Komnas HAM Papua yang masih menjabat sampai saat ini. Hal ini membuktikan bahwa Disipol tidak bisa dinilai dan dilihat secara fisik dan dipandang sebelah mata, tetapi Disipol patut diperhitungkan di kancah pendidikan nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman saya para wisudawan yang saya banggakan, saya teringat sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa rakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan, maka tentunya harus dikerjakan dengan susah payah yang di dalamnya ada nilai-nilai perjuangan yang tinggi. Dan di dalam perjuangan panjang itu muncul begitu banyak kesan yang terjadi begitu saja, bahkan sulit untuk dilupakan. Karena itu, jika saya hendak bercerita tentang kesan itu, maka saya pun dapat mengatakan bahwa di Disipol Silas Papare ada canda dan tawa yang terjadi di antara dosen dan mahasiswa. Di Disipol Silas Papare ada amarah yang terjadi di antara dosen dan mahasiswa. Di Disipol Silas Papare ada pertengkaran yang terjadi antara dosen dan mahasiswa. Di Disipol Silas Papare ada rasa benci yang terjadi antara dosen dan mahasiswa. Dan di Disipol Silas Papare ada air mata yang berlinang di antara dosen dan mahasiswa. Kepada teman-teman saya wisudawan, saya mau katakan bahwa bagi saya indeks prestasi kumulatif yang saat ini kita raih sebenarnya bukan menjadi ukuran bagi kita, sehingga kita dapat menilai si A lebih pintar dan cerdas ataupun si B dan seterusnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana nantinya kita bisa mengimplementasikan ilmu yang kita dapat di bangku kuliah ke tengah-tengah masyarakat dan dunia kerja nanti. Karena itu tetaplah belajar dan terus belajar, sebagaimana moto dalam skripsi saya, belajar dan terus belajar selama hari masih siang. Artinya bahwa selama kita masih diberikan hidup oleh Tuhan di dalam dunia ini, kita masih akan terus belajar dan terus belajar. Karena pendidikan itu akan sirna ketika kita menutup usia. Marilah kita tetap menggunakan kesempatan setelah hari ini. Saya kutip pesan dari Ketua Disipol bahwa hari ini bukan merupakan akhir dari apa yang kita raih, tapi hari ini merupakan awal di mana kebangkitan kita untuk setiap orang akan maju berjuang untuk memperjuangkan keberhasilan dan kesuksesan di masa yang akan datang.
paling terakhir dari penyampaian saya yaitu sebagai wujud kepedulian dari kami wisudawan Stisipol Silas Papare tahun akademik 2021-2022 secara khusus untuk Humas dan Himnes Stisipol Silas Papare telah saya ubah notasi 4 suara dengan tidak menghilangkan melodi pokok dari kedua lagu tersebut. Dan lagu itu akan saya serahkan kepada lembaga untuk selanjutnya akan dipergunakan pada generasi yang akan datang. Kenapa? Karena yang terjadi selama ini yang dinyanyikan di kampus agak sedikit beda dengan teks lagu yang sementara ada di tangan teman-teman paduan suara, sehingga saya tergerak untuk mengubah sesuai dengan karakter dan gaya bernyanyi yang digunakan di kampus Stisipol Silas Papare. Demikian ini yang dapat saya sampaikan mewakili wisudawan pada kesempatan ini. Kiranya lebih dan kurangnya mohon untuk dimaklumi, dan jika dalam penyampaian saya ada salah kata sekali lagi saya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Mars Stisipol Silas Papare Jayapura. Hadirin dimohon berdiri. Sambutan Kepala LLDIKTI Wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Gubernur Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Robert Edi Purwoko, pejabat analis. Yang saya hormati Pangdam 17 Cendrawasih atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPR Papua atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolda Papua atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Stisipol Silas Papare selaku Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Stisipol Silas Papare Jayapura. Yang saya hormati Ketua Yayasan Mandala Tripura atau yang mewakili. Yang saya hormati Wali Kota Jayapura atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Jayapura atau yang mewakili. Yang saya hormati perwira TNI di lingkungan Kodam 17 Cendrawasih. Yang saya hormati Ketua APTISI Papua. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi kementerian di Kota dan Kabupaten Jayapura. Yang saya hormati para tokoh
masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Yang saya hormati para orang tua, suami, istri, kekasih, dan pacar dari para wisudawan dan wisudawati yang hadir pada pagi hari ini. Pacar juga kita harus sebut karena sudah datang. Dan tentu saja yang sangat saya hormati, saya kasih dan saya banggakan para wisudawan dan wisudawati Stisipol Silas Papare yang berbahagia di hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga karena Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sehingga pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan sukacita besar di mana anak-anak kita, para lulusan Stisipol Silas Papare Jayapura dapat kita wisudakan pada hari ini. Saya minta saudara-saudara yang wisudakan berdiri semua. Ya, tadi saya lihat mereka maju satu-satu. Kita tidak beri tepuk tangan ke mereka. Mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Mereka telah bekerja keras selama 3-4 tahun, bahkan mungkin ada yang 5 tahun, dan pada akhirnya telah menyelesaikan jenjang akademik strata 1 mereka di Stisipol Silas Papare. Oleh karena itu mereka pantas mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Saya atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan selamat dan sukses kepada saudara-saudara atas prestasi saudara menyelesaikan pendidikan tinggi saudara di Stisipol Silas Papare Jayapura. Ijazah, gelar kesarjanaan dan ijazah yang dikeluarkan oleh Stisipol Silas Papare Jayapura memiliki identitas ijazah nasional yang dapat digunakan oleh saudara-saudara untuk mendapatkan pekerjaan maupun melanjutkan jenjang pendidikan tinggi saudara-saudara baik di dalam maupun di luar negeri. Karena Stisipol Silas Papare Jayapura adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang resmi berada di bawah kendali dan koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Setelah itu yang terakhir, jadi ingat, pertama inspirasi, kedua attention, ketiga action. Inspirasi sudah jelas, attention itu perhatian, ketiga action. Yang terakhir, kata yang terakhir, quality. Quality itu apa? Quality, kualitas. Bilang pada diri Anda, dan saya suka sekali wakil wisudawan tadi bilang, Stisipol Silas Papare juga andalah, kita juga berkualitas. Buktinya ada Bupati Jayapura, ada tokoh-tokoh penting yang kita kenal berasal dari perguruan tinggi ini. Bilang pada diri Anda, quality is my identity. Kualitas adalah identitas saya. Begitu keluar dari ruangan ini langsung bilang, kualitas adalah identitas saya. Kualitas itu seperti apa? Sederhana. Kualitas itu mulai dilihat dari bangun pagi. Ya, bangun pagi jam berapa? Bangun pagi saja sudah lihat kualitas bangun pagi. Kalau bangun paginya itu jam 4 pagi, ini kualitas bagus. Kualitas bangun paginya itu tinggi. Tapi kalau bangun paginya jam 12 siang, itu juga kualitas. Apa namanya? Pamalas-pamalas. Sekarang Anda pilih kualitas apa yang Anda mau, yang tinggi atau yang rendah. Apapun yang Anda kerjakan, buatlah yang terbaik dari diri Anda. Pegang kata-kata Anda, janji jam 7 datang, janji jam 9. Itu kualitas Anda. Kalau Anda janji datang jam 7, datang jam 10, aduh, orang yang begini tidak dibutuhkan. Lakukan yang terbaik dari diri Anda pada apapun yang Anda kerjakan. Dunia memperebutkan orang yang berkualitas, bukan orang yang tidak berkualitas. Bicara lain, praktek lain, ya, latihan lain, main lain. Ini tidak berkualitas. Nama besar sebuah perguruan tinggi tidak menjamin kualitas lulusannya. Sebaliknya, kualitas lulusanlah yang
mengangkat nama besar sebuah perguruan tinggi. Bahlil itu dari UI, UGM, UNCE, UNIPA. Dia dari Setia Pertumbai, Pak Ketuanya dari dulu. Berarti dulu Pak Ketua Setia Pertumbai, kita punya ketua sekolah tingginya. Tepuk tangan semua dulu. Yang dipanggil dari Jayapura, Setia Pertumbai. Itu karena apa? Karena dia berkualitas. Jadi kualitas tidak mengenal perguruan tinggi A, B, C, D hebat. Iya. Kualitas adalah diri Anda. You are your quality. Jadi bilang quality is my identity. Kualitas adalah identitas saya. Itu. Karena apa itu? Sesederhana itu orang akan memperhitungkan kamu. Kita punya sarjana sosiologi, kita punya sarjana ilmu pemerintahan. Sekarang EKB sudah mulai berkembang. Kamu ini sudah orang di kampung, tinggal di kampung, siapkan diri. Apa yang akan memimpin daerah ini? Jadi gitu. Jangan pernah merendahkan diri Anda dengan bilang bahwa orang lain boleh. Salah. Bilang kualitas adalah identitas saya. Kita lihat. Itu saja. Kemarin waktu pandemi COVID-19 kita punya data 81.355 mahasiswa terdaftar dalam pengkalan data pendidikan tinggi kita. Pandemi hantam Papua Barat yang kuliah dari 81.000 sekian, 7.565 mahasiswa. Cuma 9,3% yang kuliah. 73.792 mahasiswa tidak kuliah. Pertanyaannya, mengapa? Kita cek sebelum pandemi COVID-19, 60.000 mahasiswa dalam pengkalan data pendidikan tinggi tahun 2018 itu 23.000 yang kuliah, 37.000 tidak kuliah, jadi 38% tidak kuliah. 38% kuliah, 62% tidak kuliah. Kita cek ternyata penghasilan orang tua asli Papua jadi penyebabnya. Penghasilan orang tua berada di bawah 2 juta rupiah per bulan, itu 92%. Dari 92% itu 54% tidak berpenghasilan. Inilah profil mahasiswa kita di perguruan tinggi yang ada di Papua. Dari kita dengan laporan Pak Ketua 450 sekian mahasiswa di sini 100 saja yang kuliah. Itu profil kita. Ini satu dari begitu banyak. Jadi hari ini banyak yang terdaftar puluhan ribu, tapi yang kuliah tidak setengah di bawah itu. Ini tantangan kita semua. Saya sudah berjuang untuk mendapatkan beasiswa dari Kemenristek, tapi saya baru dapat 16.000 beasiswa dari pemerintah pusat. Saya minta mudah-mudahan dari provinsi Papua maupun Papua Barat, para bupati dan wali kota juga memberikan beasiswa bagi para mahasiswa ini, supaya karena kemampuan negara menanggung secara nasional itu ya terbatas. Jadi harus ada upaya-upaya dari daerah juga untuk memberikan beasiswa bagi putra-putri kita. Kalau tidak, angka 11% tidak bisa kita naikkan. Papua akan tertinggal. Papua akan jauh dari kemajuan. 20 tahun kemudian kita akan menyanyi lagu yang sama. Aku masih seperti yang dulu, terlalu berubah-ubah. Ini tantangan kita semua. Nanti saya mau audiensi dengan Pak Gubernur, mohon difasilitasi supaya kita diskusi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan mutu tapi juga kualitas dari sumber daya manusia berpendidikan tinggi di tanah Papua. Supaya kita bangun kenyataan ini, Papua akan maju bila orang-orangnya berpengetahuan. Papua akan tertinggal bila orang-orangnya tidak berpengetahuan. Yang terakhir, selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah diwisudakan pada hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, memberkati keluarga, orang tua, suami, istri, selamat merayakan kesuksesan dan keberhasilan hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikian sebutan saya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Pangdam 17 Cendrawasih
selaku Dewan Penyantun Stisipol Silas Papare Jayapura. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan sambutan Bapak Pangdam Cendrawasih. Sedianya beliau akan menyampaikan langsung untuk hadir di sini, namun karena ada suatu kegiatan penting yang tidak bisa ditinggalkan, beliau langsung memerintahkan kepada saya untuk menyampaikan sambutan beliau di hadapan para sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua atau yang mewakili, Kapolda Papua atau yang mewakili, Ketua DPR Provinsi Papua yang saya hormati, Kepala LL Dikti Wilayah 14 Papua Barat dan Papua yang saya hormati, Ketua DPR Kota Wali Kota Jayapura, para Rektor Uncen, Ketua Aktisi 14A Papua, para orang tua wisudawan dan wisudawati, para tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan wisuda sarjana strata S1 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Stisipol Silas Papare tahun akademik 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat kepada 68 orang wisudawan dan wisudawati atas keberhasilannya menyelesaikan studi di Stisipol Silas Papare Jayapura yang terdiri dari program studi sosiologi sebanyak 30 orang dan program studi ilmu pemerintahan sebanyak 38 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 82,36% atau 56 orang adalah putra-putri Indonesia asli Papua. Selanjutnya kepada orang tua wisudawan dan wisudawati, saya juga mengucapkan selamat atas keberhasilan putra-putri Bapak dan Ibu sekalian yang telah menjadi sarjana. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa Stisipol Silas Papare Jayapura yang ada pada saat ini merupakan bagian dari lembaga pendidikan tinggi yang turut serta dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan sosial dan pemerintahan yang bernaung di bawah Yayasan Mandala Trikora. Yayasan Trikora didirikan pada tahun 1984 atas inisiatif Pangdam masa itu, yaitu Bapak Brigjen TNI Raja Kamis Piring Mendiala, yang fokus bergerak di bidang pendidikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan visi Stisipol Silas Papare Jayapura sebagai lembaga pendidikan yang mandiri, berkualitas dan bermartabat serta berwawasan kebangsaan, ini menunjukkan cita-cita mulia yang terkandung di dalamnya, yaitu menciptakan lulusan sarjana yang memiliki kemampuan akademik prima, bermoral, beretika, jujur, cerdas, dan yang mampu bertindak benar. Hadirin sekalian yang saya hormati, dengan telah diselenggarakannya acara wisuda ini, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada segenap sivitas akademika Stisipol Silas Papare Jayapura atas dedikasi, profesionalisme, loyalitas, pengabdian dan kerja keras dalam mendidik, mengajar, serta membimbing para mahasiswa dan mahasiswi
mulai dari tahun 1990 sampai dengan saat ini telah meluluskan kurang lebih 2.550 sarjana. Tamu undangan dan hadirin sekalian berbahagia, demikianlah sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai, membimbing, dan memberikan keberhasilan kepada kita sekalian di dalam memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Persembahan lagu oleh Paduan Suara. Perkenankan saya untuk menyampaikan sambutan Bapak Gubernur Papua karena beliau saat ini masih dalam pemulihan di Jakarta. Untuk itu beliau menugaskan kepada kami untuk membacakan sambutan beliau pada acara wisuda lulusan program strata 1 stasiun Silas Papare Jayapura. Yang mulia Ketua Majelis Rakyat Papua atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau yang mewakili, Pangdam 17 Cendrawasih atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Daerah Papua atau yang mewakili, Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah 14 Papua Barat, Wali Kota Jayapura atau yang mewakili, Ketua dan anggota Senat Perguruan Tinggi, Ketua Stisip Silas Papare Jayapura, Ketua Yayasan Mandala Trikora atau yang mewakili, para pejabat sipil TNI dan Polri, pimpinan serta sivitas akademika perguruan tinggi, wisudawan beserta keluarga, undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian yang berbahagia,
marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat yang dilimpahkan kepada kita dapat mengikuti upacara wisuda lulusan program Starata 1 atau S1 STISIP Silas Papare Jayapura tahun akademik 2021-2022 di pagi hari yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, kehadiran Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIP Silas Papare Jayapura merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sosial politik, dan ilmu kemasyarakatan yang saat ini telah banyak mengabdi sebagai ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan selamat pertama-tama kepada Ketua dan segenap sivitas akademika karena telah berhasil mendidik dan membentuk mahasiswa sehingga pada hari ini STISIP dapat meluluskan 68 wisudawan wisudawati dari berbagai bidang ilmu. Gelar kesarjanaan yang saudara pakai jangan disia-siakan karena apa yang saudara capai hari ini merupakan perjuangan dan kerja keras yang sungguh-sungguh. Saudara serta orang tua yang menopang saudara-saudari termasuk setiap saat mereka mendoakan saudari-saudari dalam menempuh pendidikan di STISIP Silas Papare Jayapura. Hadirin yang saya hormati, kita semua tentunya memahami bahwa ketersediaan sumber daya manusia Papua yang handal, baik dari segi jumlah maupun mutu, adalah salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi sekarang ini. Untuk itu, dengan dilakukannya wisuda pada hari ini, pemerintah Provinsi Papua berharap kepada para wisudawan dan wisudawati dari STISIP Silas Papare Jayapura untuk mampu tampil sebagai generasi-generasi yang siap mengolah, yang siap mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki secara bijaksana. Hadirin yang saya hormati, kepada Ketua dan seluruh anggota Senat, Rektor dan segenap sivitas akademika, serta keluarga besar STISIP Silas Papare Jayapura, saya menyampaikan selamat atas keberhasilan mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mencerdaskan anak bangsa guna menghasilkan sumber daya manusia unggul di tanah Papua ini. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Gubernur Papua Lukas NMB SIP MA. Selesai. Lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ketika Tuhan terlalu baik, sangat baik bagi kami. Ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu karena Tuhan. Kebaikan-Mu itulah yang mengajarkan kami bersyukur. Kebaikan-Mu itulah yang membawa kami untuk kami ada dalam acara wisuda sarjana program studi S1 Sosiologi dan sarjana program studi Ilmu Pemerintahan S1 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan buat bagi kami sebagai wisudawan wisudawati. 4 tahun kami ada di lembaga ini. 4 tahun menjadi sebuah proses yang tidak biasa. Ketika kami belajar, ketika kami mendapatkan sesuatu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan di dalam semuanya itu kami mengakhirinya di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang Tuhan buat bagi kami. Hanyalah pujian dan syukur kami naikkan kepada baik kami sebagai wisudawan, wisudawati, baik kami sebagai orang tua yang dengan sukacita, bahkan keluarga-keluarga yang telah menopang perpuluh bagi kami. Terima kasih untuk jawaban doa sekian lama Tuhan nyatakan di hari ini, dan kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan pakai Sistipol Silas Papare Jayapura menjadi alat Tuhan untuk menyiapkan generasi masa depan bangsa ini, terlebih bagi tanah Papua, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena itu kami terus berdoa bagi lembaga ini. Mari Allah yang memberkati Sistipol Silas Papare Jayapura. Tuhan terus pakai lembaga ini menjadi alat Tuhan yang tidak kelihatan untuk terus nyatakan itu. Karena itu kami terus berdoa bagi kami sebagai ketua Sistipol Silas Papare maupun kami sebagai staf, bahkan seluruh dosen yang ada. Diberkatilah kami yang dengan sukacita mengajar, mendidik dalam segala proses yang ada. Tuhan memberkati. Kami juga tak lupa berdoa bagi Dewan Penyatu, bahkan semua kami yang boleh dengan sukacita selalu ada menopang lembaga ini. Kiranya Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Acara di hari ini boleh berjalan dalam kemudahan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Diberkatilah kami semua yang boleh ada dalam acara di hari ini, baik kami sebagai muspida, baik kami sebagai orang tua, maupun kami sebagai wisudawan wisudawati, bahkan semua kami yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati. Ini syukurkan, ini doakan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana program studi Sosiologi dan Ilmu Pemerintahan Sistipol Silas Papare Jayapura tahun akademik 2021-2022 ditutup oleh Ketua Sistipol Silas Papare Jayapura selaku Ketua Senat. Dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya rangkaian acara rapat senat terbuka dengan tertib, aman dan lancar. Maka dengan ini saya menyatakan rapat senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura tahun akademik 2021-2022 ditutup. Selesai.
prosesi meninggalkan ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Atas kesediaan dan kerelaan Bapak dan Ibu, saudara-saudari dalam mengikuti jalannya acara ini. Kami ucapkan selamat jalan dan sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.